Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ning Alni Nuratul Ma'ruf dengan NPM 192151061. Video ini merupakan tugas mata kuliah seminar pendidikan matematika yang diampu oleh Dr. Andes Dedi Nurjamil MPD. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai surat Al-Kahfi dan juga akan membacakan surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai dengan 10. Nah, surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi adalah surat ke-18 dalam Al-Quran dengan jumlah 110 ayat dan tergolong ke dalam surat Makkiyah. Surat Al-Kahfi ini berarti penghuni-penghuni gua. Nah, dalam surat Al-Kahfi ini terdapat 4 kisah yang bisa kita ambil hikmahnya. Kisah yang pertama adalah Ashabul Kahfi, yaitu kisah beberapa orang pemuda yang mencoba melarikan diri dari seorang raja yang memaksa mereka untuk taat kepadanya dan keluar dari agama Islam. Namun, mereka bertekad untuk mempertahankan agamanya. Lalu Allah melindungi dan menjaga mereka melalui gua dan juga sinar matahari. Sehingga ketika mereka terbangun gitu dari tidur panjangnya, mereka mendapati kaumnya telah berubah menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah yang kedua adalah kisah pemilik kebun, yaitu kisah seseorang yang Allah karuniakan kebun yang sangat subur, namun ia lupa dengan sang pemberi nikmat. Dalam surat Al-Kahfi ini diceritakan sang pemilik kebun ini bercakap-cakap dengan kerabatnya yang kurang mampu, lalu ia berkata seperti ini, "Lihatlah, hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan lihatlah pengikutku lebih kuat." Dari situ, Allah cabut semua nikmat yang sudah Allah berikan. Allah hancurkan semua kebun-kebun miliknya, kemudian ia pun diliputi penyesalan yang amat mendalam. Nah, kemudian kisah yang ketiga ada kisah Nabi Musa. Nah, dalam suatu masa, Nabi Musa sempat ditanya, siapakah orang yang paling alim di dunia ini? Nabi Musa menjawab, sayalah orang yang paling alim di dunia ini. Namun, Allah mengabari ada orang yang lebih alim daripada Nabi Musa, yakni Nabi Khidir alaihissalam. Nah, dari surat Al-Kahfi inilah diceritakan bagaimana Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir dan meminta Nabi Khidir untuk menjadi gurunya. Seperti itu. Kemudian kisah yang keempat atau kisah yang terakhir adalah kisah Zulkarnain. Nah, Zulkarnain merupakan raja mulia yang menguasai ilmu dan juga kekuatan. Bahkan ia pun menolong semua manusia yang ada di sekitarnya yang membutuhkan pertolongannya gitu ya. Bahkan ia pun mampu membendung kejahatan Ya'juj dan Ma'juj dengan membangun tembok raksasa. Zulkarnain inilah sosok raja mulia yang tidak terfitnah dengan kekuasaan dan kekuatannya. Nah, itulah keempat kisah yang terdapat dalam surat Al-Kahfi. Untuk lebih jelasnya, bisa kalian pelajari masing-masing gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada keutamaan surat Al-Kahfi. Nah, keutamaan yang pertama adalah disinari cahaya. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara 2 Jumat. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Baihaqi. Kemudian keutamaan yang kedua atau yang terakhir adalah terhindar fitnah Dajjal. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca ataupun menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, maka ia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Imam Muslim, An-Nasa'i, Abu Daud, dan At-Tirmizi. Nah, untuk bisa terhindar dari fitnah Dajjal, mari kita bacakan 10 ayat pertama surat Al-Kahfi tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرجا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Shadaqallahul azim. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.